Halo semuanya, perkenalkan, saya Gali Rizky Pradana dengan NPM 2207111809 dari kelompok 5. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang aplikasi bertema pendidikan yang kami buat. Aplikasi ini bernama Tenglet. Mengapa aplikasi ini dinamakan Tenglet? Tenglet atau Tanglet dalam bahasa Jawa berarti bertanya. Jadi, maksud penamaan dari aplikasi ini adalah dibuat untuk para pelajar maupun mahasiswa bertanya-tanya seputar pelajaran atau mata kuliah yang ada. Tapi aplikasi kami tidak hanya berisi seputar tanya jawab saja, tapi ada juga fitur-fitur lain yang kami hadirkan di aplikasi ini. Latar belakang kami membuat aplikasi ini adalah karena kami ingin memberikan aplikasi yang efisien dan mencakup banyak hal dijadikan satu supaya para pelajar maupun para mahasiswa dapat mengakses dengan mudah. Di sini, kami juga sadar masih ada jarak besar antara pendidikan di kota besar dan kota kecil. Jadi, kami memiliki niat untuk memberikan pendidikan yang lebih maju dan lebih jelas untuk para pengguna baik di kota besar maupun kota-kota kecil lainnya. Aplikasi ini kami buat dengan mengambil berbagai referensi aplikasi yang ada di Indonesia. Contoh referensi aplikasinya yaitu ada Ruang Guru, Zenius, maupun Kuiper. Dari contoh aplikasi tersebut, kami masih menemukan beberapa kendala. Contohnya, ada beberapa aplikasi yang hanya berfokus pada satu segmen saja. Contohnya hanya berfokus pada tanya jawab saja, ataupun hanya fokus pada pelajaran yang ada di jenjang sekolah. Jadi, untuk para mahasiswa masih sangat sulit untuk menggunakan aplikasi ini. Kelebihan dari aplikasi yang kami buat ini adalah memiliki banyak fitur. Salah satu fitur unggulan yang kami sediakan adanya fitur AR. Jadi, pada fitur AR ini, kami mengambil contoh seperti saat pada menggunakan Google Street Photo. Jadi, ketika misal kita menggunakan aplikasi ini, lalu menggunakan fitur AR dan menunjukkan pada organ jantung, saat organ jantung diklik, akan melakukan seperti video 3D. Jadi bisa menjelajah lebih dalam dan pastinya akan lebih jelas. Untuk kekurangan pada aplikasi kami, mungkin pada fitur tentor offline. Ada beberapa kota yang masih sulit untuk mendatangkan tentor, jadi mungkin hanya bisa digunakan pada kota-kota besar. Untuk kekurangan yang kedua, kami juga menemukan bahwa ada beberapa kota kecil yang jaringannya masih sulit dan mungkin akan lebih susah untuk mengakses aplikasi kami. Untuk fitur-fitur lainnya dan penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Ivona Atta Nurafiah dan Gabriel Mario Binser. Terima kasih. Sekian. Jadi ini adalah welcome page dari Tenglet. Jadi user akan melihat page ini saat pertama kali mengakses aplikasinya. Next. Ini adalah laman sign in. Masukkan username atau email, password, lalu di bawah ada ingat untuk login selanjutnya agar user tidak kesulitan untuk relogin. Lalu jika belum punya akun bisa ditawarkan melalui Google, Facebook, ataupun Twitter. Next. Ini adalah welcome page yang kedua, yaitu halo, selamat datang di Tenglet. Selanjutnya, ini adalah loading screen dari Tenglet, yaitu ada moto aplikasinya, moto dari kami yaitu unggul edukasinya, maju teknologinya. Next.
Ini adalah screen selanjutnya yang berisikan sepertinya kamu masih bingung untuk memulai dari mana, isikan biodatamu dan kami bantu untuk memilihkan versi yang sesuai untukmu. Jadi selanjutnya adalah page biodata. Next. Profile sebelum ini, page sebelum ini. Nah, ini adalah profile. Profile ini atau biodata berisikan nama, umur, sekolah atau universitas, kelas atau jenjang, email, dan nomor handphone. Next. Ini adalah homepage, yaitu yang atas ada profile, ada nama, ada jenjang SMA, SMP, ataupun misal kuliah gitu, lalu ada level. Terus di sini ada fitur yaitu kursus, assignment desk, Q&A, meeting, AR, LMS, student performance tracker, career guidance, dan coin shop. Lalu yang di bawah itu adalah tampilan sekelas dari progres. Itu ada 50%, berarti siswa baru menyelesaikan babnya itu 50%. Next. Ini adalah fitur unggulan dari kami, yaitu AR atau augmented reality. Jadi ini ada tulisannya scan benda di sekitarmu dan kamu akan mendapatkan informasi yang membuat kamu lebih leluasa mengeksplor sekitar dengan teknologi. Contohnya ada di slide selanjutnya. Jelaskan slide selanjutnya. Ini adalah fitur augmented reality yang fitur yang kita unggulkan seperti ini. Scan dan lalu ada muncul di handphone user informasi tentang hal yang di-scan yang berkaitan. Mungkin saat ini kami lebih mengembangkan augmented reality dalam bidang pelajaran atau mata pelajaran biologi. Next. Lalu di sini ada coin shop. Coin shop itu berkaitan dengan fitur Q&A. Nah, fitur Q&A itu user bisa mengajukan pertanyaan kepada tentor, tapi harus dengan koin. Nah, satu koin ini diberi harga yaitu 3.000 dan 3.000 itu bernilai satu koin dan satu koin itu 2 menit. Jadi 2 menit antara satu sesi antara murid atau user ke tentor. Nah, koin ini bisa dibayarkan melalui ShopeePay, GoPay, OVO, Dana. Next. Lalu ada setting, di sini ada account, kode referral, notifikasi, tampilan, logout, dan about us. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan kode referral. Kode referral ini semua user itu mendapatkan kode referral. Jadi misal ada orang namanya A sama orang namanya B. Si A ini dapat kode referral yang berupa ke acak, huruf sama angka acak. Nah, si A ini nawarin si B buat install download. Akhirnya si B install download dengan kode referralnya si A. Kan udah tuh, si B udah login pakai kode referralnya si A. Akhirnya si B ini dapat diskon dan si A ini dapat pulsa. Jadi itu adalah situasi yang sama-sama menguntungkan sehingga bisa juga disebut win-win situation. Terima kasih. Jadi kita akan mulai dari start. Nah, jadi kita akan mulai dari start. Nanti dari start ini kita akan ditanya sudah punya akun atau belum. Kalau misalnya belum, nanti kita akan diarahkan ke halaman sign up. Kalau misalnya sudah, nanti kita akan langsung diarahkan ke halaman login. Kita kembali ke halaman sign up. Di halaman sign up ini kita nanti akan memasukkan data dari kita, misalnya nomor telepon, nama, HP, email. Jika berhasil, kita akan langsung diarahkan ke menu utama. Dan jika tidak berhasil, kita akan disuruh mengulangi langkah yang memasukkan data diri kita sampai data yang kita masukkan itu emang benar-benar sudah valid. Dan kita ke pertanyaan yang sudah punya akun.
Jika kita sudah punya akun, kita akan langsung masuk ke halaman login, dan jika berhasil, kita akan langsung masuk menu utama. Di menu utama ini, kita akan disuguhkan beberapa pilihan menu atau fitur yang kami sudah sediakan. Misalnya, AR ini di sini adalah seperti pembelajaran AR yang bisa diakses nantinya. Jadi kita akan memilih AR apa yang ingin ditampilkan. Misalnya AR tentang kerangka manusia, kerangka tulang manusia. Nanti kita ada data dari database-nya. Jika database-nya emang di situ ada data tentang AR yang tengkorak manusia, akan menghasilkan hasil pencarian yang dicari oleh penggunanya. Lalu ada Student Performance Tracker. Nanti kita setelah mengeklik pilihan ini, kita akan dilanjutkan ke tampilan Student Performance Tracker. Kita dari sananya nanti untuk menampilkan ini, kita akan mendapatkan data dari progres murid yang sudah mengerjakan tugas-tugas maupun mengikuti pembelajaran, lalu hasil dari progres muridnya nanti akan terlihat. Lalu ada fitur joki tugas. Di sini ada joki fitur tugas, yaitu untuk bertanya jawab secara real time dengan tentornya yang sudah mereka pilih. Nanti kita di sini bisa mencari tentor untuk bantuan tugas yang kita inginkan. Misalnya matematika, kita mencari tentor matematika. Lalu setelah kita menemukan tentor itu, kita akan dihubungkan dari hasil pencarian ini. Kita bisa membayar dengan membeli koin untuk melakukan 1-2 pertanyaan dengan koin tersebut. Kursus, di sini kursus itu seperti video pembelajaran. Jadi kita akan mencari kursus, misalnya kita butuh kursus untuk kursus coding. Nanti di data ini, database, kita akan disuguhkan beberapa video hasil pencarian video kursus tentang eh, coding yang sudah kita cari sebelumnya. Materi. Materi di sini hanya seperti kayak tulisan, buku, dan lain-lain. Kita akan mencari materi yang kita inginkan. Nanti data referensi buku-buku atau materi akan muncul dari database di sini di hasil materi. Lalu assignment desk. Assignment desk ini di sini untuk pengumpulan tugas-tugas yang diberikan oleh tentor masing-masing dari pelajaran. Kita akan meng-attach assignment-nya kita yang sudah kita kerjakan. Data akan diterima oleh database, lalu hasil assignment dapat dilihat oleh pengajarnya dan langsung bisa dicek dan diberi nilai. Lalu fitur Meet di sini. Fitur Meet di sini seperti kelas online. Nanti pembimbing atau pengajarnya akan membuat room Meet, dan Meet-nya akan berlangsung. Terus jika Meet-nya sudah selesai, maka akan berhenti. Di Meet ini juga pengajar dan pengguna aplikasi dapat seperti merencanakan untuk Meet di sini. Jadi akan merencanakan waktunya Meet jam berapa, bisa. Lalu LMS di sini. LMS di sini itu seperti kayak gabungan dari semua ini. Kita bisa mengakses fitur-fitur ini lewat LMS. Misalnya assignment desk, kita bisa mengumpulkan tugas-tugas dan materi ya, lalu yang dapat diupload ke LMS. Lalu jika sudah semua ini kita sudah mengaksesnya atau sudah menemukan apa yang kita cari, kita akan dilanjutkan ke halaman selesai. Jika kita mengkonfirmasi sudah selesai, akan selesai. Jika tidak, kita akan dikembalikan ke menu utama lagi.